I've searched many years on end. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Mei 2020. Dan kita banyak melihat ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu. Dan kalaupun juga kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi dengan iman kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada ibadah kita hari ini, pastikan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Dia ada di depan Bapak Ibu. Dia siap memberkati Bapak Ibu. Dia siap memeluk Bapak Ibu dengan kasih-Nya. Bahkan dia juga mau berbicara dari hati ke hati sebagai seorang bapa kepada anaknya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Mengawali ibadah kita pada hari ini. Mazmur 25 ayat yang ke-10 sampai ke-15. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mari kita berdoa. Bagi-Mu-lah ya Tuhan segala puji, hormat dan syukur. Kepadamu jugalah segala keagungan, kejayaan. Sebab kami menyadari dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kami bisa rasakan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang bergulung-gulung dalam hidup kami yang tidak pernah habis. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Biarlah pada ibadah kami pada hari Minggu ini sungguh mengawali bulan ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah semua ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mungkin kita yang ada di rumah atau dimanapun kangen yang namanya pergi ibadah di gereja. Tapi tak percaya dimanapun kita berada, Allah bersama dengan kita. Amin. Amin. Mungkin mata jasmani kita tidak melihat Tuhan berbuat yang banyak dalam hidup kita. Tapi tetap percayalah, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji dan beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Biarlah hari ini kita memuji Dia, meninggikan Dia, menaikkan pujian kita di hadapannya. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Kami tahu itu Tuhan, Engkau berperang ganti hidup kami. Biarkan kami bersukacita hari ini Tuhan. Selamatkan jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya penebus, galakkan laut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan
Padam pam pam padam pam 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 pam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menciptakan kami, menjadikan kami lebih dari seorang pemenang Tuhan. Dia memampukan kami menghadapi ini semua dengan kepala tegak, dengan mengangkat panji-panji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, kami mau kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Benar Tuhan. Lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Biarlah hari ini kita mengikrarkan bahwa kita diciptakan lebih dari seorang pemenang. Amin. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam sejahtera Allah. Seperti pujian yang kami naikkan hari ini Tuhan, inilah pujian iman kami.
Kalau hari-hari ini mata jasmani kami melihat banyak kekalahan yang harus kami terima. Banyak kesukaran yang harus kami jalani. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah kami yang dahsyat. Engkaulah kami yang luar biasa. Engkaulah yang bisa kami andalkan Tuhan. Biarkanlah hari ini kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan, membawa persembahan kami, bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya dengan bersyukur kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Engkau memberkati kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami percaya bahwa waktu kami menaikkan pujian ini, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, keterberkatan itu mengalir dalam setiap hidup rumah tangga anak-anakmu. Dalam setiap umatmu yang menyaksikan hari ini. Sebab kami percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, maka Tuhan menyatakan dirinya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi engkau. Dan apa yang susah bagi manusia, engkau membukakan semua pintu-pintu bagi umat-umatmu. Sehingga umatmu sungguh bisa melihat, merasakan sungguh ada Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau kami mau dengar firman-Mu, bicaralah bagi kami dengan bahasa yang sederhana. Berdiri di ujung lidah hamba-Mu untuk kami dapat semua mengerti. Dan kemudian ketika kami dapat mengerti, kemudian kami simpan firman itu dalam hati kami. Dan kemudian kami coba merenungkan setiap waktu, setiap saat. Dan kemudian kami melakukannya. Kami percaya waktu kami melakukannya, ada kedahsyatan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk semua kasih, anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang terima kasih. Tujuan daripada apa yang saya sampaikan adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang rendah hati dan memiliki kualitas hidup yang sungguh-sungguh prima di hadapan Tuhan. Mari buka dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ke 19. Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka berjalan di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tahu kisah ini bagaimana ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan di antara 10, 1 orang aja yang kembali. Dan sesuatu yang sangat unik dan luar biasa dari kisah ini Bapak Ibu sekalian adalah begini. Bahwa biasanya Yesus ketika menyembuhkan seseorang, Yesus suruh orang itu diam, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Lalu kemudian kalau enggak Yesus menghindar. Gitu loh, dari kerumunan yang banyak. Tapi kali ini Yesus tidak menghindar dan kemudian justru Yesus bertanya, "Loh, tadi kan ada 10, kok cuma 1 yang kembali? Mana 9-nya?" Gitu ya. Nah Saudara, dan yang uniknya lagi, yang 1 orang ini yang kembali adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang unik dari ayat ini, kalau Bapak Ibu baca, itu ada statement di mana kata memuliakan Allah itu 2 kali disebutkan. Saudara, pada waktu orang Samaria ini sembuh, lalu kemudian orang Samaria ini memuliakan Allah, ketemu dengan Yesus, lalu Yesus bilang begini, loh kok tidak ada di antara 10-nya ini cuma 1 yang memuliakan aku, 9-nya mana? Kok tidak memuliakan aku? Gitu saudara. Ternyata saudara, kata memuliakan Allah diambil dari kata didomi. Didomi itu artinya begini, mempersembahkan kepada Allah, mengaruniakan kepada Allah, memberi kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, mengadakan kepada Allah. Saudara, jadi kira-kira begini, pada waktu orang Samaria ini disembuhkan oleh Tuhan, maka orang itu berterima kasih kepada Tuhan, mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Yaitu ungkapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jadi ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, kita itu sedang mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, ketika memuliakan Tuhan, kita sedang mengaruniakan kepada Tuhan. Apanya yang dikaruniakan? Yaitu pujian dari bibir yang keluar dari hati yang paling dalam. Pernahkah Bapak Ibu mengalami bahwa pada waktu Tuhan tolong Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu sepertinya nggak bisa ngomong apa-apa. Bapak Ibu cuma hanya nangis, tapi kemudian mengucap syukur, berterima kasih, keluar dari hati yang paling dalam. Nggak ada kata-kata yang lain. Ini artinya mengaruniakan kepada Allah. Dan yang ketiga saudara, pada waktu orang Samaria ini disembuhkan, dia memberikan hidupnya atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik? Saya bisa bayangkan, kadang-kadang kita begini, ketika kita ditolong orang, kita ditolong Tuhan, kemudian tiba-tiba kita begitu kita sudah ditolong, lalu kemudian kita komit. Bahkan sebelum Tuhan tolong, kita komit begini, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan tolong saya, maka saya akan lakukan ini. Dan ternyata benar saudara, waktu Tuhan menolong orang Samaria ini, yang dikatakan Yesus melihat dari jarak jauh, karena Yesus tahu bahwa tradisi pada saat itu tidak boleh orang bersentuhan langsung. Mereka pun yang kusta ini juga tidak akan mungkin datang dekat sama Yesus, karena apa? Karena mereka memang tahu diri. Tapi ketika dia disembuhkan, saya percaya orang ini berkata, saya akan mau ikut Yesus, saya mau ikut kemanapun Yesus pergi. Saudara, kemudian kalau saudara baca di ayat terakhir dikatakan Yesus suruh, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ya. Nah kemudian Bapak Ibu apalagi? Menyerahkan. Apanya yang diserahkan? Hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian saudara mengadakan kepada Allah, artinya terus menerus mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita memuliakan Allah dalam konteks ini, ternyata saudara, ungkapan terima kasih itu adalah seperti satu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan, rahmat, dan kasih setia Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau mau kasih sama Tuhan, Tuhan sudah punya semuanya. Bahkan pemilik langit dan bumi ini dia pemiliknya. Yang punya segala sesuatu, tata surya, alam semesta, bahkan gunung dan sebagainya yang ada di bumi ini. Dia yang punya. Hidup kita pun dia juga yang punya. Dia punya segala-galanya. Tetapi ketika kita beri kepada Tuhan ungkapan terima kasih, bersyukur dari keluar hati yang paling dalam, sungguh berterima kasih, sepertinya kita itu kecil di hadapan Dia. Dan betul-betul menyadari bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Itulah terima kasih yang terbaik, kado yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Nah saudara, kenapa sampai kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Alasannya adalah satu, bahwa terima kasih adalah gaya hidup daripada murid Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, di mana ini adalah satu tindakan kualitas prima. Sekali lagi, orang yang berterima kasih
kepada Tuhan adalah satu gaya hidup prima daripada seseorang, tindakan atau kualitas prima dari seseorang yang mengungkapkan siapa dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa kita manusia terbatas dalam segala sesuatu. Ada batasan-batasan yang tidak dapat kita lakukan. Ada batasan-batasan kita udah berusaha, kita udah berdoa, tapi kemudian kita tidak dapat mengerjakannya. Nah, di luar daripada itu, ketika kita ditolong Tuhan, maka kita akan berterima kasih kepada orang yang menolong, kepada Tuhan yang mengerjakan, yang tidak dapat mungkin kita lakukan selain daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu begitu, maka kita harusnya adalah seringlah berterima kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab nafas hidup yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, itu adalah pemberian gratis daripada Tuhan. Dan nafas hidup itu adalah anugerah Tuhan. Harusnya ketika kita bangun pagi, kita berkata terima kasih Tuhan. Waktu kita bisa makan, kita berterima kasih sama Tuhan. Sebab apa? Sebab saudara bisa makan apapun, belum tentu orang lain bisa makan seperti saudara. Mungkin mereka bisa beli, mereka punya uang yang banyak, tapi mereka tidak bisa menikmati makanan yang ada. Tapi kalau saudara bisa menikmati anugerah Tuhan, mari berterima kasih sama Tuhan. Bukan cuma makanan, ketika saudara bisa jalan pun, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Hari-hari ini ketika saudara berada di rumah, lalu kemudian saudara mungkin aktivitas berada di rumah, lebih banyak bertemu dengan anak, keluarga saudara. Maka berterima kasihlah pada Tuhan bahwa saudara masih diizinkan memiliki keluarga. Bagaimana dengan orang lain yang kehilangan orang yang mereka kasihi? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu seseorang menyadari bahwa hidupnya karena Tuhan, bersumber daripada Tuhan, lalu kemudian dia mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan, itu adalah gaya hidup prima orang yang percaya. Ada 3 hal dalam gaya hidup orang prima, orang percaya yang memiliki kualitas prima yang harus dan tidak boleh tidak lepas daripada hidup kita. Yang pertama adalah kata terima kasih. Yang kedua adalah minta tolong. Dan yang ketiga, maafkan saya. 3 kata ini kadang-kadang bisa kita lupa, saudara. Tapi pada waktu 3 kata ini kita ingat dan kemudian kita lakukan, maka percayalah itulah kualitas prima daripada gaya hidup orang yang percaya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab begini, bahwa waktu kita berkata minta tolong, kita tahu bahwa kita nggak bisa, lalu kemudian orang lain menolong kita. Makanya kita harus berterima kasih. Tidak semua yang kita ngomong perintah orang mau lakukan. Tapi dengan rendah hati kita mengakui bahwa kemudian kita meminta tolong, maka kemudian orang tolong kita. Harusnya kita berterima kasih. Bahkan sekecil apapun orang melakukannya, mulailah belajar mengucapkan terima kasih. Contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa ambil gelas itu ketika ada minuman, tapi karena Bapak Ibu sementara lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba Bapak Ibu ngomong sama istri atau anak, tolong dong papa diambilin minuman itu. Pada waktu saudara ngomong tolong dong, saudara sedang minta tolong orang. Pada waktu orang sudah mengerjakannya, kemudian saudara bisa berkata, terima kasih. Sebab apa? Sebab pertolongannya dia membantu saya untuk dapat mengerjakan melebihi daripada apa yang tidak dapat saya lakukan. Pertolongan dia yang dia kerjakan adalah sesuatu yang tulus dan murni. Dan kita menghargai ketulusan kemurnian orang itu. Makanya kita berterima kasih. Yang kedua adalah minta tolong. Kenapa? Sebab waktu saudara sedang bicara minta tolong, saudara sedang merendahkan hatimu kepada orang itu supaya orang itu dapat menolong engkau. Tidak semua pekerjaan saudara bisa lakukan. Makanya saudara, karena kita tidak semua tidak dapat kita lakukan, makanya kita butuh orang lain. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu hidup saling apa? Saling membantu, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehati, saling mengampuni dan sebagainya.
Tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita makhluk sosial ini adalah mengerti bahwa keterbatasan kita. Makanya kita butuh orang lain untuk menolong kita. Dan untuk bisa kita ditolong oleh orang lain, belajarlah berkata minta tolong, saudara. Jangan main paksa, jangan main seterkesan saudara suruh. Yang akhirnya orang berkata, ini bosi. Tapi waktu kita meminta tolong sekecil apapun, itulah kualitas kita sebagai pribadi yang rendah hati, saudara. Dan yang ketiga adalah minta maaf. Kenapa? Sebab banyak kali kita harus berkata jujur. Saya sering banyak melakukan kesalahan. Saya sering banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan orang. Tapi percayalah saudara, waktu saudara meminta tolong lalu kemudian kita salah, dia memberikan lalu kemudian kita menanggapi dengan salah, sebenarnya kita bisa berkata maafkan saya. Apa sih susahnya kalau kita berkata maaf ya saya tadi teledor, maaf ya saya tadi terlambat, maaf ya saya tadi nggak ngeh atau lagi ngeling, maaf ya saya tadi pikirannya lagi ngelamun, maaf ya, apa sih susahnya? Hanya orang yang sombong tinggi hati yang tidak akan berkata mau minta maaf. Dan itu yang Tuhan benci. Saudara, orang Samaria tadi dia datang dengan rendah hati. Dia tahu Tuhan sudah sembuhkan. Makanya sebelum disembuhkan dia minta tolong berteriak. Lalu pada waktu Tuhan menolong, lalu kemudian dia datang sujud menyembah. Dia cuma mungkin dalam perjalanan berkata syukur, terima kasih aku sembuh. Saking girangnya. Kenapa saudara? Sebab penyakit kusta pada zaman itu tidak ada seorang yang dapat mengobati. Dan itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Pada waktu orang itu lepas daripada kutukan, lepas daripada ikatan yang ada. Mungkin dia nggak bisa mau bikin apa lagi karena memang dia belum bisa bikin apa-apa gitu. Tapi kemudian hanya ucapan syukur yang dia katakan, di manakah mereka memuliakan Tuhan? Kenapa sampai Tuhan bilang mereka orang ini yang memuliakan Tuhan atau yang lain memuliakan Tuhan? Sebab apa saudara? Sebab Tuhan tahu apa yang manusia buat dari sejak awal sampai akhir, karena dia adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita berani berkata terima kasih, itu sebagai menunjukkan kita adalah pribadi orang-orang yang berkualitas prima di hadapan Tuhan. Tahu menempatkan diri, sekalipun besar, tapi tidak menganggap bahwa diri kita besar, tapi kita tetap merendah hati. Sekalipun mampu, tapi kita tidak perlu menunjukkan kemampuan kita, tetapi kita belajar untuk tetap rendah hati. Sekalipun kita bisa mampu dan kemudian sanggup, tapi kita tetap merendahkan hati kita. Untuk apa? Sebab kita percaya kalau di mana ada kerendahan hati, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada kerendahan hati, di situ kita akan melihat karya Tuhan yang lebih besar. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada koneksi dengan Bapa di surga. Saudara. Nah, saudara, yang kedua, kenapa kita harus berterima kasih? Adalah satu tindakan iman di mana kita belum terima tapi kita percaya. Dan kemudian kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kita sudah mendapatkannya. Seperti itulah yang Tuhan ajarkan sama kita. Saudara, pada satu waktu ada teman saya, dia lagi ada masalah, dia udah minta tolong, dia udah cari solusi dan sebagainya, lalu kemudian tidak ada satupun yang bisa dapat mengerjakan menolong dia. Sampai satu saat dia udah kecapean situ, kemudian dia tertidur. Pada waktu dia tertidur, tiba-tiba Tuhan ingatkan dia dalam tidur itu, kenapa kamu tidak bersyukur dan berterima kasih? Pada waktu dia diomongkan, dia terbangun, lalu kemudian dia lihat tidak ada orang yang di sekitar yang bicara. Tapi kemudian dia renungkan, oh ini Tuhan yang bicara. Lalu dia mulai ambil tindakan, iya benar, saya tidak berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, bukan hanya dalam senang, tapi dalam segala keadaan yang susah, sulit sekalipun. Ketika kita nggak bisa, kita mengucap syukur. Tahukah saudara, waktu saudara mengucap syukur, sebenarnya 50% daripada apa yang akan saudara capai, itu sudah saudara capai. Tinggal 50%-nya lagi adalah Tuhan yang mengerjakan.
Waktu dia mengucap syukur pada Tuhan, dia berterima kasih pada Tuhan, dia cuma pegang bahwa saya percaya kalau Tuhan yang izinkan, maka segala sesuatu itu terbuka. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, sekalipun manusia menutup bagaimanapun, pasti juga tidak akan mungkin. Benar saudara, ketika dia berterima kasih, dia bersyukur, dia angkat pujian, dia cuma ngomong terima kasih Tuhan, makasih, aku bersyukur, makasih. Aku tidak perlu mau terlalu kayak bagaimana. Ya sudah, kalau memang sudah tidak dapat, ya sudah. Mau dibilang apa? Pada waktu dia mengucap syukur dan berterima kasih, justru disitulah pertolongan Tuhan. Dan dia menemukan jawabannya. Dan disitulah Tuhan menolong dia. Jadi saudara, waktu saudara berterima kasih, itu adalah satu tindakan iman kita. Sebagai orang yang percaya. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari naikkan syukur pada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan kerjakan pada hidup kita, itu adalah baik. Sebagaimana apa? Sebagaimana setiap hari kita berdoa. Pada waktu kita berdoa, biarlah hari ini Tuhan memegang tangan kita. Biarlah hari ini semua yang kita kerjakan itu sesuai kehendak Tuhan. Hari ini apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan berjalan di depan kita. Kalau kita udah berdoa begitu setiap pagi, lalu kemudian kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti datangnya dari Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang berada di depan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berterima kasih? Kepada siapa kita harus berterima kasih, saudara? Tentu kepada Tuhan yang pertama kali kita harus berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih sama Tuhan? Sebab Dia adalah pemilik kehidupan. Bukan cuma Dia pemilik kehidupan, tapi Dia memberikan satu teladan kepada kita, di mana Dia menyerahkan hidupnya kepada kita. Bapa menyerahkan Kristus kepada kita. Tujuannya untuk siapa? Untuk kita. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang mulia. Kita pribadi-pribadi yang merupakan inti daripada seluruh alam semesta ini. Saudara, mari buka dengan saya dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32 berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau ada seorang bapak tahu bahwa anaknya itu akan menghadapi bahaya, maka dia pasti akan protek anak itu dan tidak akan menyerahkan anak itu. Sebab apa? Sebab dia betul-betul sayang sama anak itu. Bahkan dia kepingin kalau perlu dialah yang menderita, bukan anaknya. Tapi dari ayat ini kalau kita ngelihat itu kebalikannya. Kenapa? Dikatakan bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya. Saudara tahu bahwa Bapa tahu bahwa Yesus ketika diserahkan itu pasti akan mengalami jalan yang sulit, melalui jalan salib. Dia harus mengalami jurang-jurang yang boleh dibilang jurang kematian. Dibawa kepada jalan-jalan yang membuat hidupnya menjadi susah atau sulit. Tapi dia rela menyerahkannya. Saudara, itulah Bapa kita. Dia berani menyerahkan anaknya sebagai anak pribadi yang betul-betul yang dikasih sama kita untuk apa? Menyelamatkan hidup kita, saudara. Saudara tahu bahwa waktu Yesus diserahkan, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata, dia bilang gini, bahwa ternyata seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita. Waktu putra itu diberikan, itu bukan cuma sekedar putra biasa, tetapi putra yang berkualitas, putra yang sudah teruji, putra yang sudah dewasa, putra yang tahu apa yang harus dilakukan, diperintahkan oleh Bapa. Sebab dia adalah representasi daripada Bapa. Orang ngelihat dia, sama dia ngelihat Bapa, seperti dia bilang kepada Thomas. Dan waktu dia sampaikan gitu, Bapa juga menyampaikan, lalu kemudian Bapa menyerahkan.
itu bukan sekedar anak-anak biasa yang dikasih begitu aja. Anak, maaf bicara Bapak Ibu, anak-anak yang mungkin tidak berkualitas, ini anak yang berkualitas. Putra Allah. Berkualitas tapi dia serahkan kepada kita. Bayangkan saudara, kalau saudara adalah orang yang tidak berguna, sampah masyarakat, yang gak pernah dilirik orang-orang. Lalu kemudian ada seorang pangeran berani tukar hidupnya untuk saudara. Dia yang jadi budak, lalu kita yang diangkat jadi anak bagi ayahnya. Kalau ada orang yang demikian selama di dalam dunia, itu orang bodoh. Tetapi yang dilakukan Yesus, dilakukan Bapa seperti itu. Bukankah dia Allah yang baik? Bukankah dia Allah yang luar biasa? Dia bukan cuma Allah yang baik, tapi dia juga penolong. Dia juga penyerta. Dia juga penghibur. Dia juga adalah Allah yang penuh kasih karunia dengan setia mendampingi kita. Dia Allah penuh dengan rahmani. Dia pun Allah yang penuh kemurahan. Makanya saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan, kenapa saudara? Kalau Tuhan pilih saudara di antara sekian banyak orang, lalu kemudian saudara yang dipilih, saudara yang ditetapkan, lalu kemudian saudara juga yang dikaruniakan segala sesuatu, bahkan saudara juga yang nanti akan ditunggu-tunggu kedatangannya dalam kerajaan sorga. Bukankah Tuhan itu baik? Kalau kita ngerti Tuhan itu baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak perlu minta apa-apa lagi sama Dia. Sebab apa Alkitab berkata, Dia sudah mencerahkan segala-galanya untuk kita. Karena ayat berikutnya dalam Roma pasal 8 ayat 32 dia bilang begini. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Kata mengaruniakan diambil dari kata karisomai. Karisomai artinya begini, menolong. Dia bermurah hati, lalu memberkati kita dengan memuaskan seluruh hasrat kita berkali-kali, bukan cuma satu kali, berkali-kali, bahkan dibuat jadi sampai puas. Bahkan Dia mengampuni kita tanpa syarat. Apanya yang diampuni? Dosa kita. Waktu saudara berbuat dosa, waktu saudara datang, saudara minta ampun sama Tuhan, Dia tetap mengampuni. Dan Dia tidak pernah ingat lagi masa lalu kita. Bukankah Dia mengaruniakannya kepada kita? Waktu saudara minta berkat, sekalipun saudara nggak setia, Dia tetap kasih. Dia tetap kasih. Berkali-kali saudara kecewakan Tuhan, Dia tetap kasih. Dia tetap kasih. Bukankah Dia Allah yang mengaruniakan berkat, memuaskan kita dengan hasrat kita berkali-kali, terus menerus. Bahkan kita mengalami kemurahan hati Tuhan yang kita terima. Harusnya kita nggak bisa terima, tapi Dia kasih. Bukankah Tuhan itu baik? Kalau boleh saudara mungkin introspeksi diri dari sejak saudara lahir sampai sekarang. Bolehkah berpikir berapa banyak Tuhan sudah tolong hidup saudara? Makanya wajar kepada Tuhan kita berterima kasih. Yang kedua, kepada siapa kita berterima kasih? Sebagaimana dalam Matius pasal 22 bahwa hanya ada dua kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kedua adalah kita berterima kasih kepada sesama. Siapa sesama kita, saudara? Sesama kita adalah dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang paling dekat sama kita? Ya keluarga kita, saudara. Ya. Anak-anak berterima kasih sama orang tua. Kapan kita berterima kasih kepada orang tua kita? Kalau mau jujur, saudara dituntun
Dari sejak kecil nggak bisa jalan sampai saudara bisa jalan. Saudara didampingi dari tidak tahu apa-apa menjadi saudara tahu. Saudara dikasih uang untuk saudara sekolah sampai saudara kuliah. Saudara dikasih makan dari pagi 1 hari 3 kali dari sejak kecil sampai mungkin sekarang ini. Saudara tinggal di rumah gratis. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara berterima kasih? Pernahkah saudara berterima kasih kepada orang tuamu bilang begini, mama papa terima kasih udah melahirkan saya, udah menjadikan saya menjadi orang yang luar biasa. Kepada orang tua, dalam Alkitab, waktu 10 hukum Tuhan dalam Keluaran pasal 20, batu yang kedua, yaitu kepada sesama, dimulai dari hormatilah ayah dan ibumu. Di dalam hukum ke-5 sampai hukum ke-10, hanya hukum ke-5 yang menyebutkan kalau kamu melakukan ini ada upah yang menanti kamu. Upahnya apa? Lanjut umurmu dan diberkati engkau dimanapun kau berada. Hukum yang lain tidak ada upah, tidak ada berkat, tidak ada sanksi apapun. Tetapi hukum ke-5 itu ada. Itu berarti begini, sikap kita kepada orang tua, mari hormat, mari menghargai mereka. Waktu saudara menghormati, menghargai, percayalah berkat Tuhan yang Tuhan janjikan firman Tuhan, iya dan amin berkata, itu pasti akan terjadi sama engkau. Mari berterima kasih, saudara. Yang kedua, berterima kasih sama siapa? Berterima kasih sama misalnya suami kepada istri, gitu ya. Kalau suami, pernahkah saudara berpikir engkau punya istri yang setia, tunduk dan taat? Ya, engkau punya suami yang mengasihi engkau. Suami yang masih setia mendampingi. Suami yang setia menolongmu. Suami yang memperhatikan walaupun kadang-kadang maaf bicara Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak kadang-kadang sering cuek. Tapi sebenarnya jauh di hati mereka. Mereka memperhatikan. Mereka mengasihi. Coba renungkan ini. Kalau seandainya satu waktu Tuhan panggil dia. Apakah kita istri-istri udah siap? Bisa nggak menghadapi segala sesuatunya? Mari berterima kasih kepada suami. Istri juga berterima kasih kepada suami, saudara. Ya, berterima kasih kepada suami. Ya, sebaliknya demikian. Bahkan kita juga berterima kasih sama opa, oma, tante, om, bahkan keponakan. Sebagai orang yang besar mungkin kita juga mungkin pernah berbuat salah. Atau mungkin pernah ditolong oleh mereka. Tapi mari kita berterima kasih untuk hal itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa melihat saya hari ini, saya percaya ini gak lepas daripada investasi daripada apa yang dilakukan oleh keluarga, oma saya, bahkan tante-tante. Bahkan saya berterima kasih kepada almarhum daripada tante saya, Ibu Rifka, yang ngajari saya dengan setia. Walaupun kadang-kadang dipukul, nangis, tapi hari ini saya bisa merasakan hasilnya. Saudara, maukah kita ambil waktu untuk merenung, untuk berdoa, berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan taruh kita di tengah-tengah keluarga. Dan terakhir saudara, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada teman, sahabat, saudara. Mungkin kadang-kadang kita ditaruh Tuhan ada satu orang yang menjengkelkan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang izinkan kita lewat dia kita dibentuk. Lewat dia menjadi cermin bagi kita. Lewat dia kita bisa mengupgrade diri untuk lebih baik. Untuk menilai bahwa jangan sampai saya demikian. Kita berterima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menolong kita. Sampai hari ini. Bahkan menemani kita, memberikan kepada kita pengetahuan, memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita kesuksesan dan keberhasilan lewat teman-teman yang ada. Bahkan mungkin saudara bisa berada pada posisi hari ini, lalu kemudian saudara bisa menikmati semuanya, itu karena teman yang melakukannya untuk saudara. Mari saudara berterima kasih.
Bahkan juga berterima kasih lewat teman. Kadang-kadang ada teman yang cuek, yang tidak tahu apa-apa, bahkan justru dia yang menolong. Mari kita lihat cuplikan yang satu ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Saudara, lewat cuplikan itu mengingatkan kita kadang-kadang tidak enak bagi kita. Tapi itu membuat kita selamat. Membuat kita bahagia. Membuat kita bisa mengupgrade diri. Bisa membuat kita mengalami sesuatu breakthrough dalam hidup kita. Makanya saudara, saya sering berkata kita boleh berteman dengan siapa saja. Tapi ingat, ketika kita tahu teman itu membawa kita kepada kehancuran, maka kemudian cukup sebatas kita tahu. Tapi kalau kita punya teman yang betul-betul sejati, dalam keadaan suka maupun duka, dia adalah orang yang menemani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada apa yang saya sampaikan hari ini, saya ingin mengajak, yuk mari kita berterima kasih sama Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada keluarga yang Tuhan izinkan untuk kita bisa berada di situ. Dan keluarga juga bisa menerima kita apa adanya. Kita berterima kasih kepada teman yang bisa menolong kita. Bahkan mungkin juga tidak menolong, tapi itu adalah sebagai cambukan, cerminan bagi kita. Supaya apa? Hidup kita lebih berkualitas. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar satu hal hari ini. Kami mau berterima kasih, belajar bersyukur pada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kalau kami boleh hitung, Tuhan itu sangat baik sama kami. Dan kalaupun juga Tuhan ngomong Tuhan itu sangat baik, tidak ada kata yang lebih yang dapat kami ungkapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami gak tahu ngomong apa lagi atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami gak tahu mau ngomong apa lagi Tuhan atas semua karya-Mu dalam hidup kami. Tapi ini yang kami cuma bisa bilang. Seperti orang Samaria, satu orang itu datang. Orang yang gak diharap. Orang rendahan. Tapi dia datang, dia tahu berterima kasih sama Tuhan. Inilah kualitas hidup orang yang percaya. Hari ini kami anak-Mu, kami berkata, Bapa terima kasih untuk semua pertolongan-Mu. Makasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semua rahmat, kesetiaan-Mu. Semata-mata hanya untuk kami. Bukan untuk orang lain. Engkau nyerahkan hidup-Mu bagi kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Selain daripada kepada Engkau Tuhan, kami berterima kasih. Hanya kepadamu. Waktu kami ngomong terima kasih, itu adalah persembahan yang terbaik yang kami miliki. Bukan cuma hanya uang, harta, itu hal yang biasa mungkin bagi hadapan Kau. Tapi hati yang berterima kasih, itu yang Kau cari bagi kami. Oleh karena itu hari ini kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Untuk semua karya, anugerah, kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Maka
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kalau saudara berkata firman Tuhan itu untuk saya, bolehkah saudara mengangkat tangan saudara dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk kami berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahwa Engkau baik, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau penolong kami, Engkau penyerta kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang maha kasih, pemurah hati. Kami berterima kasih untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami ada hari ini itu sebagai bukti tanda penyertaan-Mu bagi kami. Kami bisa melihat mujizat-Mu itu tanda bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat kami bisa hidup dengan hidup sehat. Mujizat kami bisa makan, beraktivitas sebagaimana biasanya. Itu tanda bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami satu demi satu. Kami tahu bahwa kami ada nggak lepas daripada mereka. Siapapun kami, suami, istri, anak, opa, oma, om, tante, siapapun keluarga kami. Tuhan, kami mau berterima kasih. Melalui mereka kami menerima kebaikan Tuhan. Melalui mereka kami bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan. Melalui mereka hidup kami, jalan-jalan kami dituntun dan disertai oleh Tuhan. Melalui mereka kami bisa ada sebagaimana kami berdiri hari ini. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka. Siapapun dalam beberapa waktu ini, bolehkah Bapak Ibu berdoa untuk keluargamu, siapapun saudara. Saudara bisa masing-masing menyebutkan. Ada banyak hal mungkin yang saudara alami melalui orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mari bersyukur, berterima kasih. Mungkin kita nggak bisa balas, kita hanya cuma berdoa, Tuhan pelihara mereka, sertai mereka, lindungi mereka. Itu adalah persembahan terbaik yang kita bisa beri untuk Tuhan. Bapak, kami juga berterima kasih untuk semua teman sahabat yang sampai hari ini masih tetap mau bersahabat dengan kami. Masih banyak teman saudara, mungkin ada banyak orang lain, kalau mau jujur mereka tidak mau bersahabat kami dengan lihat sifat dan karakter kami. Tapi mereka tetap setia mau bersahabat. Karena mereka tahu bahwa hidup kami adalah orang yang tepat untuk menerima kasih mereka. Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan juga sudah menolong setiap orang yang berjasa atas hidup kami. Orang yang menginvestasikan semuanya, kepandaian, pengetahuan itu kepada kami. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Dimanapun berada. Yang mungkin kami belum sebut siapapun. Bukan karena mereka juga satu iman, tapi di luar dari iman kami pun juga kami berdoa. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih, makasih Tuhan, makasih. Kami bersyukur untuk semua kasih anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati hari-hari ini. Saudara, kita akan sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan, roti atau hosti atau makanan atau minuman, saudara bisa sama-sama. Mari kita menikmati. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sekali lagi. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Jadikan baru, ku dijadikan baru. Saudara bisa memegang hosti atau memegang roti atau memegang makanan apapun yang ada, dan kita akan segera memulai perjamuan kudus kita pada hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab darahku, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bolehkah saudara mengangkat tubuh Tuhan di atas kepala saudara? Bapa, kami bersyukur untuk makanan yang kau berikan bagi kami. Kami berkata ini tubuh Tuhan, hancur karena kami. Tubuhmu rusak karena kami, semata-mata karena engkau mengasihi kami. Engkau memberikan, Bapa, engkau memberikan anakmu untuk kami. Engkau menyerahkan anakmu, tahu bahwa jalan itu melalui jalan yang sempit, jalan yang sulit karena menuju salib. Tapi engkau mau masih memberikannya untuk kami, menyerahkan untuk kami, semata-mata karena engkau mengasihi kami. Terima kasih. Dan waktu kami makan tubuh Tuhan, kami percaya engkau tinggal dalam kami tinggal dalam engkau. Apakah saudara percaya ini tubuh Tuhan? Amin. Dengan iman mari kita makan dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Yesus. Percaya dalam darah ini ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Waktu saudara minum darah Yesus, percaya yang sakit akan disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Waktu saudara minum darah Yesus, ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Apakah saudara percaya ini darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur Tuhan, Syukur pengorbananmu, syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Tuhan, dalam ibadah hari ini, kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang teman Bapak Ibu sekalian yang ada di menyaksikan acara ini, kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Tidak ada kata lain, ungkapan yang lebih dapat kami ungkapkan dari hati kami. Kami hanya berkata terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Memberkati suami istri, anak-anak. Memberkati pekerjaan usaha mereka. Memberkati dimanapun mereka berada. Sekalipun di rumah, tetap damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup mereka. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bergulung-gulung, bertubi-tubi yang mereka rasakan, biar tetap mereka rasakan alami itu. Dan itu membuat mereka sukacita dan membuat mereka damai Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati semua anak-anak kami. Memberkati semua keluarga kami dimanapun berada. Memberkati juga pemerintah kami Tuhan. Memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Memberkati seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa biar melalui melalui COVID yang ada. Tuhan, kami semakin diingatkan keterbatasan kami manusia dan ketergantungan kami hanya kepada Tuhan. Satu-satunya penguasa, pemilik kehidupan ini. Kepada Tuhanlah kami persembahkan segala puji, hormat, syukur kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.